Oke, halo semuanya. Jadi seperti biasa di video kali ini, aku mau membahas tentang sebuah film horor yang begitu menarik sekali di tahun 2021, di mana filmnya bercerita tentang sebuah keluarga yang tiba-tiba saja salah satu domba mereka melahirkan seekor anak domba dengan badan bertubuh manusia. Nah, jadi ceritanya film dibuka dengan menampilkan sekelompok anak kuda yang sedang berlarian melihat sesuatu yang menakutkan. Begitupun juga dengan sekumpulan domba-domba di dalam peternakan, yang salah satunya tiba-tiba saja pingsan akibat kelelahan. Yang ternyata peternakan itu diurus oleh seorang pria bernama Ingvar dan juga istrinya yang bernama Maria. Mereka berdua tinggal di kaki gunung itu, bersama dengan hewan peliharaan mereka untuk membantunya mengurus peternakan domba tersebut. Tapi walaupun mereka hanya berduaan saja dan tidak mempunyai keturunan, Maria dan juga Ingvar sangat bahagia sekali dengan kehidupannya sekarang, yaitu untuk mengurus peternakan domba yang sudah mereka jalankan selama hidupnya di negara Islandia. Sampai pada akhirnya mereka pun mengurus persalinan terhadap seekor indukan domba yang kemudian melahirkan 2 ekor anak domba. Hari demi hari pun dilalui oleh mereka berdua sambil mengulang rutinitas yang sama, hingga pada akhirnya mereka mengurus kembali persalinan seekor indukan domba. Tapi di sini, mereka berdua seperti melihat ada sesuatu yang aneh dengan anak domba tersebut. Bahkan mereka berdua memperlakukan anak domba itu seperti layaknya seorang bayi manusia. Mulai dari sini kita semua merasa kebingungan dengan perlakuan mereka berdua. Sampai-sampai Ingvar membuat tempat tidur yang baru agar Maria merasa nyaman menidurkan anak domba itu. Sementara di dalam peternakan, si induk domba terus saja merengek kepada Maria seperti meminta untuk mengembalikan kembali anaknya itu. Tapi mau bagaimana lagi? Maria sudah terlanjur sayang dengan anak domba itu. Begitupun juga dengan Ingvar yang terus saja menemani Maria di sisinya. Hingga pada suatu saat di mana Ingvar sedang sendirian, tiba-tiba saja dia menangis entah oleh karena apa. Atau mungkin ia menangis karena tidak bisa berbuat banyak tentang perlakuan Maria kepada anak domba yang diberi nama dengan panggilan Ada. Sampai pada keesokan harinya mereka mengulang kembali rutinitas yang sama sebagai seorang peternak domba. Tapi di sini Maria kembali lagi melihat si induk domba yang terus saja mencari anaknya. Tentu saja melihat hal itu mereka pun mengusir domba tersebut untuk kembali lagi ke dalam kandang. Sementara Ada yang sudah tumbuh dengan begitu cepat, tiba-tiba saja mereka berdua tidak menemukan Ada di dalam rumah. Maria yang merasa khawatir sekaligus ketakutan, kemudian segera pergi mencari Ada di sekitar rumah mereka. Yang ternyata Ada sedang berada bersama dengan ibu kandungnya. Tapi di sini si induk domba terus saja merengek kepada mereka berdua. Yang tentu saja Maria menyuruh domba itu untuk pergi dari sana. Sampai pada akhirnya kita semua diberitahu alasan kenapa mereka merawat Ada. Itu dikarenakan entah alasannya kenapa, tapi Ada mempunyai tubuh berbadan manusia. Sedangkan di tempat lain ada seorang pria yang baru saja ditinggal oleh sekelompok orang. Memang tidak diketahui alasannya kenapa, tapi yang jelas pria itu terus saja berjalan mencari sesuatu. Sampai pada malam harinya Maria yang sedang tertidur, tiba-tiba saja dia mengalami mimpi buruk tentang sekumpulan domba-domba yang kemudian membuat Maria merasa tidak nyaman dan segera terbangun dari tidurnya. Lalu setelah itu Maria yang sudah membuat keputusan tanpa persetujuan dari Ada dan juga Ingvar, kemudian segera pergi mencari si induk domba. Dan di saat itulah, Maria dengan tega melakukan pembunuhan kepada si induk domba, lalu kemudian segera menguburkannya. Tapi ternyata pembunuhan domba itu diketahui oleh seorang pria sebelumnya, yang ternyata setelah keesokan harinya, pria bernama Pehtur itu diketahui adalah merupakan saudara kandung dari Ingvar. Yang tentu saja kedatangan Pehtur itu disambut dengan baik oleh Ingvar dan juga Maria. Tapi suasana berubah ketika Pehtur melihat ada seekor anak domba yang bisa berjalan seperti manusia. Dan semakin lama Pehtur berada di rumah tersebut, tentu saja Pehtur berkata kepada Ingvar tentang apa yang telah terjadi kepada mereka. Tapi di sini Ingvar tak mau membahas lebih jauh dan hanya berkata bahwa untuk jangan mengganggu kehidupan keluarganya.
Lalu pada keesokan harinya Ingvar mengajak Petur untuk membantunya membersihkan gudang. Tapi setelah itu, Petur malah memberikan Ada sebuah rumput, yang tentu saja hal itu membuat Ingvar marah kepadanya. Karena sedari awal Ada berada di dunia ini, mereka tidak pernah memberikan sedikit pun rumput agar Ada tidak bertingkah seperti domba biasanya. Mendengar hal itu tentu saja Petur yang merasa bahwa keluarganya sudah tidak beres, kemudian membawa Ada ke sebuah tempat untuk membunuhnya, seperti apa yang telah dilakukan oleh Maria kepada si induk domba. Hanya saja berbeda dengan Maria, karena beberapa saat kemudian Petur melihat rasa tidak bersalah di wajah Ada, yang kemudian mengurungkan kembali niatannya itu. Sampai-sampai, seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Petur dan juga Ada semakin membaik dari sebelumnya. Sedangkan di tempat lain Maria ternyata sedang mengunjungi sebuah pemakaman, yang ternyata itu adalah anak dari Maria itu sendiri. Karena ternyata selama ini Maria sempat mengandung seorang anak perempuan. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba saja Maria mengalami keguguran. Dan semenjak itulah, Maria mempunyai trauma yang berat, sehingga dirinya tidak mau lagi mengandung yang kedua kalinya, karena takut kehilangan kembali orang yang dicintainya. Hingga pada keesokan harinya, Petur yang selesai bermain dengan Ada, kemudian menghabiskan waktu menonton bersama dengan Ingvar dan juga Maria. Namun sayang, Ada yang tidak merasa cocok dengan aktivitas tersebut, kemudian segera pergi dari sana untuk bermain bersama dengan anjing peliharaan mereka. Tapi beberapa saat kemudian Ada malah melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan, yang tentu saja Ada tidak bisa mengadu kepada siapapun, melainkan ia segera pergi tidur bersama dengan Ingvar yang sudah mabuk. Sedangkan Maria dan juga Petur yang masih mengobrol bersama, tiba-tiba saja Petur mendekati Maria sambil merayunya untuk melakukan hubungan tanpa sepengetahuan dari Ingvar, yang tentu saja Maria menolak rayuan tersebut. Tapi di sini Petur kemudian berkata bahwa dirinya sudah mengetahui kalau Maria telah membunuh ibu kandungnya Ada. Mendengar hal itu, Maria pun segera pergi mengunci Petur di salah satu ruangan, lalu kemudian memainkan piano lamanya agar teriakan Petur tidak terdengar oleh siapapun. Dan beberapa jam setelah kejadian itu, Maria yang sudah memastikan bahwa Ingvar dan juga Ada masih tertidur pulas, kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk mengajar Petur pergi dari rumahnya, yang ternyata Petur dibawa ke persimpangan jalan untuk menyuruhnya pergi dari sana. Karena Maria menganggap bahwa cepat atau lambat, Petur bisa mengganggu kehidupan keluarganya, seperti si induk domba yang sudah dibunuh oleh Maria karena ingin anaknya dikembalikan. Sedangkan Ingvar dan juga Ada yang sudah terbangun dari tidurnya, kemudian mereka pergi beraktivitas seperti biasanya. Tapi di saat Maria sudah pulang ke rumahnya, tentu saja di sana ia tidak menemukan Ada maupun Ingvar, sehingga hal itulah yang membuatnya sedikit khawatir, apalagi setelah mendengar suara tembakan yang tidak jauh dari rumahnya. Dan ternyata, suara itu berasal dari seekor makhluk berkepala domba bertubuh manusia, yang baru saja menembak Ingvar tepat di depan Ada. Karena selama ini ternyata makhluk itulah yang telah menghamili si induk domba sebelumnya, sehingga hal itulah yang menjadi alasan kenapa selama ini Ada mempunyai tubuh berbadan manusia dengan kepala domba. Dan juga mungkin inilah sebabnya kenapa kita sebagai manusia untuk jangan mencoba mencuri sesuatu dari makhluk lain karena alasan yang begitu egois. Karena cepat atau lambat, hukum alam pasti berlaku kepada siapapun. Tapi walaupun begitu, ada yang memang masih menyayangi Ingvar. Pada akhirnya mau tidak mau harus menuruti makhluk tersebut untuk pergi ke suatu tempat. Sedangkan Maria yang telah menemukan suaminya sudah meninggal dunia bersama dengan anjing peliharaan mereka, kemudian merasakan kembali rasanya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya, tanpa sadar bahwa hal itu terjadi kepada dirinya karena perbuatannya yang begitu egois kepada makhluk lain. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana filmnya menurut kalian? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Ya udah, namaku Zul. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.